Oke, terima kasih sudah jujur. Apa kamu bersedia menceritakan lebih lanjut apa yang membuat kamu itu merasa kewalahan? Iya Bu, saya ingin bercerita karena saya merasa kesulitan mengatur waktu saya. Baik, saya siap mendengarkan kamu. Sebelum kita lanjut, saya ingin kamu tahu bahwa saya di sini tidak untuk menilai atau menyalahkan. Saya hanya ingin memahami kondisi kamu. Apakah kamu merasa cukup nyaman dengan itu? Iya Bu, saya lebih tenang untuk bercerita kepada Ibu. Baik, silakan mulai dari yang paling ingin kamu sampaikan. Saya juga ingin menjelaskan bahwa semua yang kamu sampaikan ini bersifat rahasia. Waktu kita sekitar 45 menit ya. Kita akan bersama-sama memahami masalah kamu dan mencari solusi yang bisa kamu lakukan. Apakah kamu setuju dengan itu? Saya setuju Bu. Baik, mari kita mulai ya. Apa yang kamu alami terkait pengaturan waktu? Saya sering merasa waktu saya tidak cukup, banyak tugas yang akhir-akhir ini tidak selesai tepat waktu. Oh, jadi kamu merasa waktu kamu yang kamu miliki itu tidak cukup dan juga banyak tugas kamu yang tertunda ya. Benar begitu? Iya Bu, saya sering keteteran karena kebanyakan tugas, soalnya saya jarang mengerjakannya karena waktunya terlalu sedikit. Akhirnya saya selalu menunda tugas saya. Sejak kapan kamu mulai merasakan hal itu? Sudah cukup lama, tapi akhir-akhir ini semakin parah Bu. Bisa kamu jelaskan bagaimana aktivitas kamu sehari-hari dalam mengatur waktu? Biasanya saya menunda tugas, lalu terlalu lama main HP, keasikan scroll-scroll TikTok dan membuka media sosial lainnya Bu. Apakah kamu memiliki jadwal yang teratur? Tidak Bu, saya jarang membuat jadwal waktu saya. Ketika kamu menunda tugas, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya merasa malas dan akhirnya saya mencari hiburan seperti scroll HP, buka-buka media sosial, dan lainnya Bu. Perilaku menunda atau seperti itu cukup banyak dialami oleh mahasiswa. Itu bukan sesuatu yang aneh. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu menyadari kebiasaan kamu itu? Saya merasa bersalah dan merasa menyesal Bu, karena selalu menunda apa yang saya kerjakan. Itu perasaan yang wajar, tapi artinya kamu sadar dengan ingin berubah ya. Apakah ada yang ingin kamu tambahkan? Jika ada hal lain yang ingin kamu tambahkan, silakan. Saya juga sering merasa stres karena tugas saya menumpuk. Terima kasih sudah menambahkan itu. Itu penting untuk kita bahas. Menurut kamu, apa penyebab utama kamu sering menunda pekerjaanmu itu? Mungkin karena saya kurang disiplin dan mudah terganggu karena keseringan main HP. Apa yang biasanya paling mengganggu waktu kamu? HP dan merasa malas Bu. Kamu merasa kurang disiplin, mudah terganggu, dan akhirnya merasa bersalah serta stres karena tugas kamu menumpuk ya. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, itu yang saya rasakan sekarang Bu. Perasaan itu cukup membebani kamu ya? Iya Bu, saya sering cemas karena masalah itu. Jadi kamu mengalami kesulitan mengatur waktu karena sering menunda ya, tidak memiliki jadwal dan mudah terdeteksi oleh HP, yang akhirnya membuat kamu stres dan merasa bersalah. Apakah itu sudah tepat? Iya Bu, itu benar sekali. Kemungkinan besar kesulitan kamu bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena belum memiliki sistem pengaturan waktu yang jelas dan konsisten. Bagaimana menurut kamu? Iya Bu, saya memang belum pernah mencoba mengatur waktu saya dengan serius. Berarti ada peluang besar untuk memperbaiki hal itu.
Saya yakin kamu mampu belajar mengatur waktu dengan lebih baik. Banyak orang yang mengalami hal yang sama dan berhasil berubah. Apa yang kamu rasakan mendengar itu? Saya merasa lebih percaya diri, Bu. Oke, bagus. Itu langkah awal yang sangat penting. Tapi saya merasa saya orang tidak disiplin, jadi mungkin sulit untuk berubah. Saya kurang sependapat dengan itu. Ketidakdisiplinan bukan sifat yang tetap, tetapi kebiasaan yang bisa dilatih dan diubah. Menurut kamu, apakah kamu pernah berhasil disiplin dalam suatu hal? Pernah, Bu, kalau ada hal yang saya suka. Itu berarti sebenarnya kamu mampu disiplin. Mari kita mencoba beberapa langkah. Menurut kamu, apakah kamu bisa mulai dengan membuat jadwal harian yang sederhana? Saya bisa mencobanya, Bu. Selain itu, kamu bisa menentukan prioritas tugas, membatasi penggunaan HP saat belajar, menggunakan teknik belajar serta belajar 25 menit lalu istirahat, membuat target harian kecil. Terus, apakah kamu siap mencoba langkah-langkah yang saya bilang barusan? Iya, Bu, saya akan mencoba secara bertahap. Bagus, tidak perlu langsung sempurna ya, yang penting kamu konsisten saja. Hari ini kita sudah membahas bahwa kamu mengalami kesulitan mengatur waktu karena kebiasaan menunda. Tidak adanya jadwal dan gangguan dari HP. Kita juga menemukan bahwa kamu sebenarnya mampu berubah jika memiliki sistem yang jelas. Kita sudah menyusun beberapa langkah untuk membantu kamu. Apakah ada yang ingin kamu tambahkan? Tidak ada, Bu, saya merasa sudah cukup jelas. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu berada di sesi ini? Saya merasa lebih tenang dan termotivasi. Apakah kamu bersedia untuk mencoba langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi? Iya, Bu, saya akan berusaha mencobanya. Baik, terima kasih atas keterbukaan kamu hari ini. Kita bisa bertemu lagi untuk melihat perkembangan kamu. Kita bertemu di minggu depan ya, untuk melihat perkembangan kamu seperti apa, supaya kita tahu langkah apa yang harus kamu ambil untuk kedepannya. Iya, Bu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Sampai jumpa kembali ya. Iya, Bu. Audio Jungle.